bagaimana tata cara mengi'rab. Silakan Rian coba dikirimkan ke chat tugasnya kemarin. Ya, semua siap-siap ya, ikhwan akhwat yang saya maksud dari jilid 2 ya. Semua sudah dipersiapkan tugasnya. Jadi kita coba latihan menggunakan tugasnya itu. Baik, tugas atau soal yang pertama ya, al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Coba saya minta Romi di i'rab. Al-baitu kabirun. Ustaz. Bismillah. Al-baitu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu li akhirih. Sampai itu Ustaz. Sampai jenisnya, jenis isimnya. Liannahu Di jenis isimnya. Tanda domah. Kenapa bisa domah? Karena li'annahu li'annahu min min apa ikhwan akhwat? minal mufradi. Min ismil mufradi. Min Dari sini. ismil mufradi. Ahsan, bagus. Lanjut, kabirun. Kabirun khabarun marfu'un bil bil mubtada'u bil mubtada'u bil Bil mubtada. mubtada'i bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ad-dhahiratu li akhirih li annahu minal ismil mufradi. Ahsan, barakallahu fikum Rumi. Bagus. Al-baitu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu li akhirih li'annahu min ismil mufradi. Kabirun khabarun marfu'un bil mubtada atau bisa juga bil ibtida ya. Bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu li akhirih li'annahu min ismil mufradi. Ahsan, barakallahu fikum. Sekarang al-aqlamu maksuratun. Coba saya minta al-aqlamu maksuratun Reski Amelia. Nah, Ustaz, al-aqlamu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatur raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira li akhirih li'annahu min jam'i taksiri. Ahsan. Lanjut. Maksuratun khabarun marfu'un bil mubtada wa ala zahira li akhirih li'annahu min ismil mufrad. Ahsan, barakallahu fikum Reski. Bagus ya. Al-aqlamu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu li akhirih li'annahu min jam'it taksir. Bagus. Maksuratun khabarun marfu'un bil mubtada atau bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu li akhirih li'annahu min ismil mufradi. Ahsan, barakallahu fikum. Sekarang nomor 3, at-talibatu fil madrasati. Ummu Atah, silakan Ummu Atah. At-talibatu fil madrasati. At-talibatu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahiratu li akhirih li annahu
min jam'il muannas salim. Muannasis salimi. Muannasi. Min Set. jam'il muannas salim. Ya, muannasis salimi. Ya. Jadi cara menulisnya itu begini ya. Coba sedikit. Ya, min jam'il muannasis salim. Bagus, lanjut. Fi harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Hasan, bagus. Lanjut. Al madrasati ismu majrurun li harfi Ismun jarri majrurun, ismun majrurun. ismun majrurun li harfi jarrin Ya, Fi. li harfi jarrin fi. li harfi jarrin fi wa alamatu jarrihi al kasratu az-zahiratu li akhirih li annahu ismul mufradi Ya, li'annahu min ismil mufradi. Terus. fil madrasah jumlatu fil madrasati fi mahalli raf'i khobar. Iya, ahsan. Barakallahu fikum. Umata. At-talibatu mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu li akhirih li'annahu min jam'i muannatsis salimi. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-madrasati ismun majrurun ya li harfi jarrin fi wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu li akhirih li'annahu min ismil mufradi wal jaru wal majruru fil madrasati atau bisa juga wal jumlah wal jaru wal majruru fil madrasati ya fi mahalli raf'in khabar. Ahsan, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk jalasa al muslimuna. Coba saya minta jalasa al muslimuna Wika Amalia. Silakan Wika. جلس فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب. المسلمون فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من جمع المذكر السالم. Ahsan, barakallahu fikum. Jalasa fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Al-muslimuna fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati li'annahu min jam'il mudzakkar salim. Hasan. PDF-nya belum ya? Belum. Ya, nanti PDF-nya. Ini masih latihan ya. Ahsan, barakallahu fikum Wika. Jadi niabah ya. Nomor 5, coba saya minta nomor 5 Nur Anissa nomor 5. Nam Ustaz. Yadribu Zaidun amran. Yadribu fi'lun mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi Amilnya. Fi'lun mudhari marfu'un. Bagaimana Ustaz? Amilnya. Apa kemarin ikhwan akhwat amilnya fil mudhari? Litajarrudi bihi anin nasi wal jazim. Ahsan, litajarrudi bihi anin nasibi wal jazimi. Kenapa bisa dia marfu? Karena kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Begitu. Ulang. Fi'lun mudhari marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira ala akhirih li'annahu fi'lun mudhari sahihul akhir. Ahsan, lanjut. Zaidun fa'ilun
marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira li'annahu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira ala akhirih li'annahu minal ismil mufradi. Ahsan. Amron. Lanjut. Amron. Amron maf'ulun bihi mansubun bil fa'il Bil fi'li wa wal fa'il. alamatu nisbi Bil fi'li wal fa'il. fi'li amron amron maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa fa'il Wal fa'ili. wa alam wal fa'ili wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahira li akhirih li'annahu minal ismil mufrad. Ahsan, barakallahu fikum Nuranisa. Alhamdulillah, semua sudah bisa mengi'rab. Barakallahu fikum. Yadribu fi'lun mudhari marfu'un litajarrudi bihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu li akhirih li'annahu min fi'lin mudhari allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Atau fi'lul mudhari sahih akhir bisa juga. Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu li akhirih li'annahu min al-ismil mufradi. Amran maf'ulun bih mansubun bil fi'li wal fa'ili wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu li akhirih li'annahu min ismil mufradi. Ahsan, barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, sudah lancar ya mengi'rab. Kalau kita sudah lancar di sini, insyaallah kita seterusnya akan lancar ya, gampang. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita ya. Kemarin kita sudah bahas pengertian dari i'rab. Pengertian dari i'rab, apa itu pengertian i'rab, Nurasya? I'rab. I'rab adalah berubahnya akhir suatu kata karena sebab berbedanya amil yang masuk padanya baik secara lafaz atau takdirnya. Iya, jadi perubahan harokat akhir sebuah kata ya yang diakibatkan oleh amil yang masuk padanya, baik berubahnya secara lafaz atau secara takdir. Teman-teman sekalian, dari Durusul Lugha 1, Durusul Lugha 2 sampai sekarang kita hampir semuanya mengi'rab zahir. I'rab zahir ya. Amron, Zaidun, Muslimuna, Al-Madrasatu, Al-Aqlamu, Baitu, Masjid. Hampir semua kita mengi'rab zahir. Ya, al-fathatu zahirah, al-dhammatu zahirah. Kita mengi'rab zahir. Sekarang waktunya kita mengi'rab takdiri atau muqaddar. Muqaddar. Nah, saya akan screen share ya. Bagaimana i'rab muqaddar? Apa yang membuat i'rab tersebut muqaddar? Nah, teman-teman sekalian, kita sudah bahas ya, selalu kalau kita mengi'rab itu selalu kita mengi'rab zahir ya atau lafaz. Di mana pulpennya ini? Ya, kita selalu mengi'rab lafaz ya atau zahir ya, zahir. Pertanyaannya, kapan kita mengi'rab secara takdiri? Secara takdiri. Secara takdiri. Ya, kita selalu mengi'rab secara zahir. Kapan kita mengi'rab secara takdiri atau muqaddar? Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa i'rab. Ya, ada 3 ya. Ada 3 jenis yang kita i'rab dengan takdir. Takdir. Bisa juga kita bagi 3 alasan atau 3 penghalang
3 penghalang sehingga kita i'rab dengan takdiri. Penghalang pertama yaitu adalah at-ta'azzur. At-ta'azzur atau beruzur. Beruzur. Yaitu i'rab ini ya, ini penghalangnya ya, ini penghalangnya. I'rab ini dialami oleh isim maksur. Isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif maksurah. Alif bengkok. Ya, ini al-fata. Contohnya al-fata, Musa, atau al-aso. Nah, tapi isim maksur yang di sini pokoknya diakhiri oleh alif. Diakhiri oleh alif. Termasuk juga di isim maksur di sini atau sebabnya penghalangnya di sini adalah ta'azur adalah fiil mu'tal alif. Fiil mu'tal alif. Misalnya yas'a. Yas'a. Gitu ya. Nah, itu. Maksudnya mu'tal akhir ya, mu'tal akhir. Kita tidak bahas mu'tal fa'ain, yang kita bahas mu'tal lamnya. Mu'tal akhirnya itu alif. Nah, dia teman-teman itu terhalangi nampaknya karena dia itu uzur. Atau mustahil ada harokat pada alif. Contoh. Ja'a al-fata'u. Afwan. Ja'a al-fata. Ja'a al-fata. Tidak bisa kita bilang ja'a al-fata'u. Tidak bisa karena kan alif kan. Alif kan tidak berharokat. Makanya dia uzur. Ta'azur. Oke, makanya saya kasihkan i'rabnya. Ja'a jelas ya, fi'lun madhi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Sekarang al-fatah. Oke, perhatikan baik-baik al-fatah. Al-fatah apa kedudukannya al-fatah? Fa'il. Fa'il. Seperti biasa, fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi. Nah, di sini yang baru berbeda tandanya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu. Ad-dhammatu al-muqaddaratu alal alifi. Alal alifi. Mana'a min zuhuriha. Mana'a min zuhuriha. Zuhuriha at-ta'azzur. At-ta'azzur. Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur.
Fa'il hukumnya marfu karena fi'il tandanya adalah dhamma muqaddarah di atas alif. Yang menghalangi dari nampaknya adalah uzur. Uzur. Karena tidak mungkin ya, mustahil alif itu berharokat. Nah ini. Ini yang pertama, isim maksur. Yang kedua adalah isim mangkus. Mangkus. Penyebabnya atau yang menjadi penghalangnya adalah as-siqal. As-siqal. Apa itu as-siqal? Berat. Berat. Termasuk yang punya penghalang di sini itu juga fi'il. Yaitu fi'il mu'tal akhir yang berakhiran waw dan ya. Waw dan ya. Contoh yad'u. Yad'u. Contohnya juga adalah yamshi, berjalan. Yamshi. Nah ini semua dia itu penghalangnya as-siqal. Jadi tidak bisa dibilang yad'u, tidak bisa. Nah, contoh dari isim mangkus adalah al-qadhi. Hakim ya, hakim. Al-qadhi. Misalnya pada kata seperti biasa ya, kita pakai ja'a saja. Ja'a al-qadhi. Al-qadhi. Tidak bisa kita bilang ja'a al-qadhiyu. Oh, tidak bisa. Karena kenapa? Penghalangnya adalah siqal, berat. Berat. Al-qadhiyu, berat. Orang Arab mengucapkan. Makanya dia itu dhamma muqaddar. Dhamma muqaddar. Tapi teman-teman sekalian, ada satu kondisi di mana dia zahir, yaitu ketika isi mangkus ini dalam kondisi mansub. 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 Ya. Misalnya ra'aitu al-qadhiyah. Ra'aitu al-qadhiyah. Di sini baru dia mansub. Mansubnya dengan zahir. Itu hanya satu tempat saja. Satu tempat. Yaitu ketika dia mansub. Saya i'rab ya. Al-qadhi. Saya mulai dari ja'a al-qadhi. Ja'a seperti biasa i'rabnya ya. Al-qadhi. Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal ya'i. 'Alal ya', 'alal ya' kan? 'Alal ya'i mana'a min zuhuriha as-siqal. Manaha min zuhuriha as-siqal. Siqal.
Fa'il hukumnya marfu karena fi'il tanda rofaknya adalah dhamma muqaddarah di atas ya, yang menghalangi dari nampaknya adalah as-siqal, berat. Nah, sedangkan ra'aitu al-qadiyah, ya ra'aitu fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il. Ra'aitu al-qadiyah. Al-qadiyah maf'ulun bih. Mansubun mansubun bil fi'li wal fa'ili wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu li akhirih. Al-fathatu az-zahiratu li akhirih li'annahu min ismil mufradi. Li'annahu min ismil mufradi. Kembali ke isim mufrad ya. Kembali ke isim mufrad. Nah, jadi itu yang kedua, yaitu isim mangkus. Kemudian yang ketiga adalah, atau penghalang yang ketiga, sehingga dia di-i'rab secara takdiri adalah al-munasabah. Al-munasabah. Itu menyesuaikan harokat. Menyesuaikan harokat. Dan ini terjadi pada isim mudhaf ilaya al-mutakallim. Isim mudhaf ilaya al-mutakallim. Jadi isim mudhaf ilaya al-mutakallim itu teman-teman sekalian di-i'rab satu begini, qalami. Jadi tidak di-i'rab qalamun mudhaf ya mudhafun ilaih. Enggak, dia di-i'rab satu kata begitu. Contoh. Hadza qalami. Hadza qalami. Ini munasabah ya, menyesuaikan harokat. Haza qalami, mubtada khobar ya. Haza mubtadanya ya. Mabni. Qalami. Saya i'rab qalami. Khobarun marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min zuhuriha al-ishtighal bil harakati al-munasabati. Al-ishtighal di sini pakai alif ya. Al-ishtighal. Pakai alif. Mana'a min zuhuriha al-ishtighalu bil harakatil munasabati. Saya ulang. Qalami khabarun marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min zuhuriha
al-ishtighal bil harakatil munasabati. Yang menghalangi dari tampaknya adalah dia sibuk untuk penyesuaian harokat. Ya, sibuk dan penyesuaian harokat. Paham ini, Rian? Dipahami? Insyaallah Ustaz. Insya Allah. Iya, enggak apa-apa ya. Ini kita senam otak sedikit ya kalau belajar i'rab. Daripada belajar muqaddimal ajrumiyah tidak tahu meng'irabnya, kita senam otak sedikit. Jadi enggak apa-apa lah ya. Santai saja. Gitu ya. Teman-teman yang di jilid 1 ini saja ya. Kalau tidak paham bisa jadi mustami saja. Jadi itu ya, itu 3 kondisi di mana i'rab itu secara takdiri. Ya, secara takdir tidak kelihatan. Satu-satunya nampak tadi adalah ketika di isim mangkus, ya, isim mangkus pada kondisi mansub, ya. Nah, itu satu-satunya yang tampak. Selainnya itu semua muqaddar, ya, selainnya semua muqaddar. Oke, silakan Rian dibuka PDF-nya. Kita lanjutkan kembali pembahasannya kita. Yang membaca hari ini adalah Romi ya. Di bab sebelumnya. Ya. Silakan Romi dibaca. Nah, Ustaz. Babu ma'rifati. Pakai adab dulu, pakai adab-adab yang saya sudah jelaskan. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lima syayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala babu ma'rifati alamatil i'rabi. Lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nunu. Fa'ammat dhammatu fatakunu cukup dulu. Baik. Sekarang beliau masuk di bab yang baru. Setelah beliau atau Ibnu Ajurrum itu menjelaskan tentang i'rab, beliau masuk ke mengenal tanda-tanda i'rab. Dan ini sudah pernah kita singgung. Cuma di Ajurumiyah ini teman-teman kita pelajari supaya lebih tersistematis ya. Nah, ini membuat cara berpikir kita itu lebih sistematis. Kata beliau bab mengenal atau pengenalan tanda-tanda i'rab. Pada rofa itu ada 4 tanda. Rofa itu punya 4 tanda. Jadi saya harapkan teman-teman, kuncinya di sini adalah jago membuat bagan. Perhatikan ya, kuncinya di sini jago buat bagan. Jago pengelompokan. Kalau antum tahu pengelompokan, buat bagan-bagan, nah itu jago. Bagus. Nah, jadi kuncinya adalah membuat bagan. Ya. Kuncinya buat bagan atau buat apa istilahnya tasjir. Tasjir ya. Apa istilahnya kalau tasjir itu? Bagan ya, bagan-bagan. Diagram. Nah, karena di sini terkelompokkan ya. Jadi rofa itu ada 4 tanda. Dhamma, yaitu tanda asal. Waw, alif, dan nun. Jadi 4 tandanya rofa. Lanjut Romi. Fa'ammat dhammatu. Dibaca dulu qolal musannifu atau qolal muallifu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fa'ammat dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatsis salimi wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Iya. Perhatikan ada 4 tanda rofa ya. Dhamma, waw, alif, nun. Beliau masuk dulu di tanda asal dhamma.
Adapun dhamma, maka dhamma itu menjadi alamat rofa pada 4 tempat. Nah, di sini tasjir-tasjirnya, pembagian-pembagian itu antum harus paham. Yang pertama isim mufrad. Jelas ya, rofa dhamma itu pada isim mufrad ya. Isim mufrad. Kemudian jam at-taksir, jam at-taksir. Yang keempat, jama muannas salim, muslimatun. Nah, perhatikan muslimatun. Jadi bukan muslimatin ya ketika dia rofa, tapi muslimatun. Dan yang terakhir, fi'lil mudhari allazi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Yang pertama, tidak bersambung dengan nun niswah. 2, tidak bersambung dengan nun taukid. 3, tidak bersambung dengan huruf illah. 4, tidak bersambung dengan alif isnain. Yang kelima, tidak bersambung dengan ya muannas mukhatabah. Dan 6, tidak bersambung dengan waw al-jamaah. Atau yang 3 terakhir tadi itu, alif isnain, ya muannas mukhatabah dengan waw jamaah, itu fi'il af'alul khamsah. Pokoknya fi'il yang tidak bersambung ada apa dengan sesuatu apapun. Atau kita bisa lihat di wazan yaf'ulu, taf'ulu, af'ulu, naf'ulu. Sebagaimana kita tahu fi'il mudhari shahihul akhir ya. Fi'il mudhari shahihul akhir. Nah, itu 4 tempat dhamma ketika dia rofa. Ya, dan dia tanda asal. Lanjut. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ammal wawu fatakunu alamatan birraf'i fi mawdi'aini. Mawdi'aini. Isim musanna itu Fi mawdi'aini. Fi jam'il mudzakkaris salimi. Karena Aryan bisa dikebawakan lagi. Wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Iya. Sekarang tanda yang kedua. Tanda rofa yang kedua, tanda waw. Nah, ini tanda pengganti ya. Tanda niyabah. Atau tanda cabang. Adapun waw, maka dia menjadi alamat rofa pada 2 tempat. Perhatikan 2 tempat saja. Jadi di sini pentingnya membuat bagan-bagan ya, bagan-bagan. Yang pertama yaitu tempat pertama jamak muzakkar salim. Makanya rofa jamak muzakkar salim muslimuna, bukan muslimina. Gitu kan? Muslimuna. Wow. Ya, wow. Itu tempat pertama. Dan yang kedua, tempat kedua adalah asmaul khamsah. Dan kita sudah bahas ya di jilid kedua. Asmaul khamsah, isim-isim yang 5 yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Bapakmu, saudaramu, iparmu, mulutmu, dan sohib atau kepunyaan. Zu itu artinya sohib ya, yang mempunyai. Zumalin yang mempunyai harta. Jadi abu, akhu, hamu, fu dengan zu. Gitu ya. Lanjut. Qala al-muallifu wa ammal alifu fatakunu alamatan birraf'i fi tathniyatil asma'i khassatan. Iya. Adapun alif, ini tanda rofa yang ketiga.
atau tanda cabang yang kedua ya, karena cabang pertama itu waw, yang kedua alif. Tanda niabah yang kedua. Adapun alif, maka dia menjadi tanda rofa hanya pada isim tasniyah atau dikenal dengan nama isim musanna. Musanna. Makanya isim musanna teman-teman ketika rofa itu muslimani. Muslimani, bukan muslimaini. Gitu ya. Muslimani, bukan muslimaini. Saya kira paham ya, dan antum semua sudah paham saya kira. Sudah berapa kali kita jelaskan. Lanjut. Qala al-muallifu wa amma an-nunu fatakunu alamatan lirraf'i fi al-fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsil mukhatabati muannatsatil mukhatabati. Ahsan. Adapun nun, dan ini tanda rofa yang terakhir, yang keempat, atau tanda cabang ya, tanda niabah yang ketiga. Adapun nun, maka dia menjadi tanda rofa pada satu tempat saja. Yaitu kalau kita sebut dengan nama af'alul khumsah. Ya, af'alul khumsah. Yang dimana af'alul khumsah ini yaitu fi'lul mudhari idza tasala bihi nabir dhamiru tasniyah au dhamiru jam'i au dhamiru muannatsatil mukhatabah. Af'alul khumsah itu adalah fi'il mudhari yang bersambung padanya dhamir isnain, yaitu alif ya, yaf'ulani, taf'ulani. Yang kedua, dhamir jama' waw, masih ingat waw ya, yaf'uluna, taf'uluna. Atau dhamir muannatsatil mukhatabah, atau dhamir muannas mukhatabah yang cuma satu tempat, taf'ulina. Taf'ulina. Nah, ini semua adalah kita kenal dengan nama af'alul khomsa. Dan af'alul khomsa itu tanda rofanya adalah subutun nun. Nah, itu namanya amanun. Yang dimaksud dengan nun di situ subutun nun. Tetapnya nun. Jadi itu ya teman-teman ya. Yang dimaksud dengan tanda nun itu maksudnya subutun nun. Nah, kita sudah pelajari kemarin di jilid kedua. Teman-teman yang di jilid 1, kalau mau pelajari ini nanti di jilid kedua, supaya bisa mendekatkan pemahaman ya. Pemahaman. Lanjut. Qala al-muallifu walin nasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nuni. Iya. Sekarang beliau masuk di nasab. Tanda nasab. Setelah beliau menjelaskan tentang tanda rofa, iya cepat sekali ya. Iya, saya kasih pelan-pelan saja. Setelah beliau menjelaskan tentang tanda rofa, yang ada 4 tanda rofa tadi ya. Ada dhamma, waw, alif, dan subutun nun. Beliau masuk ke tanda nasab. Kata beliau, adapun tanda nasab itu ada 5 tanda. Tanda nasab yang pertama adalah fathah. Jelas ya? Nasab itu fathah. Kemudian tanda berikutnya yaitu tanda niabahnya, pengganti, yaitu alif, kasroh, ya, dengan hasfun nun. Nah, silakan dibuat bagan-bagannya ya, pembagian-pembagiannya. Nah, kalau antum bisa buat bagannya itu sangat bagus sekali. Jadi fathah dulu yang menjadi tanda nasab yang utama atau asalnya tanda nasab.
Kemudian tanda niabahnya penggantinya ada alif, kasroh, ya, dan hasbun. Lanjut. Qala al-muallifu fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Baik. Sekarang beliau masuk pada tanda nasab yang utama, yaitu fathah. Kata beliau, adapun fathah, maka fathah menjadi alamat nasab pada 3 tempat. Pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad. Jelas ya, isim mufrad kalau mansub, ra'aitu Zaidan. Perhatikan Zaidan, fathah. Yang pertama pada isim mufrad. Yang kedua jama' taksir. Jama' taksir. Misalnya ra'aitu tullaban. Ra'aitu tullaban. Nah, tullab itu kan jama' taksir kan? Ketika dia mansub, maka dia mansub juga dengan fathah. Yang ketiga pada fi'il mudhari sahihul akhir, juga sahihul akhir, apabila masuk padanya nawasib. Nawasib. Misalnya yaktubu Zaidun. Yaktubu Zaidun. Zaid sedang menulis. Yaktubu kan sahihul akhir kan? Kita tambahkan nawasib. Berarti lan yaktuba Zaidun. Lan yaktuba Zaidun. Perhatikan yaktuba menjadi fathah. Nah, dia mansub dengan fathah. Kira paham ya? Jadi ada 3 tempat. Di sini hanya penggambar saya, antum sudah dapatkan contoh-contohnya di Durusul Lughah. Cuma ini supaya di pikirannya antum bisa lebih sistematis. Nah, alasan kenapa kita gunakan ajurumiyah supaya cara berpikirnya antum bisa sistematis. Nah, gitu. Kalau di Durusul Lughah kan itu kan bercampur-campur aduk kan, bercampur aduk, tidak ini ya, tidak sistematis. Nah, di ajurumiyah teori baru kita dikasih sistematis cara berpikirnya kita. Gitu ya. Bagaimana cara kasih sistematis, salah satunya yang membantu kita adalah dibuat itu bagian-bagian. Ya, kita buat bagian-bagian. Jadi ada 3 tempat pada tanda fathah. Lanjut. Qala al-muallifu wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fi al-asma'il khamsati nahwu ra'aitu abaka wa akhaka. Ahsan. Kemudian tanda nasab yang kedua atau niabah nasab yang pertama. Kata beliau, adapun alif maka dia menjadi tanda nasab pada 1 tempat saja, yaitu asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Contohnya beliau bilang ra'aitu abaka wa akhaka. Abaka ya, aba. Jadi perhatikan dia bukan lagi abu ya, tapi aba alif.
Ya kan? Jadi tanda mansubnya itu dengan alif, niabatan anil fathah, penggantinya fathah. Hanya satu tempat, yaitu asmaul khamsah. Lanjut. Qala al-muallifu wa ammal kasratu Pakai fatakun. rahimahullah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Iya. Kemudian tanda mansub berikutnya atau tanda nasab berikutnya. Yang ketiga. Atau niabah yang kedua. Pengganti yang kedua. Kata beliau, adapun kasroh, maka dia menjadi tanda nasab pada satu tempat saja, yaitu jama' muannas salim. Jama' muannas salim. Contoh, ra'aitu muslimatin. Ra'aitu muslimatin. Kan ada dua kemungkinan jamak salim ya, jamak muannas salim, muslimatun, atun atau atin. Nah, kalau atun itu cuma tanda marfu saja, dia hanya pada saat rofa saja. Sedangkan pada saat nasab dia itu kasroh. Jadi atin. Ra'aitu muslimatin. Nah, gitu. Tandanya dia adalah kasroh. Niabatan anil fathati. Penggantinya fathah. Gitu ya. Lanjut. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi at-tathniyati wal jam'i. Bagus. Kemudian kita masuk lagi tanda nasab yang keempat. Atau tanda niabah nasab atau niabah fathah yang ketiga. Yaitu ya. Kata beliau, adapun ya, maka dia menjadi alamat nasab pada dua tempat. Yaitu isim musanna dan jama' muzakkar salim. Nah, yang dimaksud di situ atasnya adalah isim musanna dan yang dimaksud dengan di situ al-jam'i adalah jama' muzakkar salim. Contoh. Ra'aitu muslimaini. Ra'aitu muslimaini. Perhatikan muslimaini kan maf'ul bi mansub kan? Nah, kan isim musanna dua kemungkinan. Muslimani atau muslimaini. Nah, muslimani hanya digunakan saat rofa saja. Itu yang tanda alif. Ya. Sedangkan muslimaini digunakan pada saat dia nasab. Nasab. Iya, menggunakan iya. Ra'aitu muslimaini. Saya melihat dua laki-laki muslim. Itu isim musanna. Kalau pada jamak, misalnya ra'aitu muslimina. Ra'aitu muslimina. Perhatikan muslimina
Kan jamak muzakkar salim kan dua kemungkinan. Kalau bukan dia muslimuna, dia muslimina. Nah, muslimuna hanya pada saat dia marfu saja. Sedangkan muslimina dia itu pada saat mansub. Perhatikan muslimina pakai ya, ya. Nah, itu tanda ya. Niabatan anil fathati. Lanjut. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha dithabatin nuni. Kemudian kita masuk pada tanda nasab yang berikutnya. Yang kelima. Atau tanda nasab niabah yang keempat. Yaitu hazfu an-nun. Penghapusan nun. Kata beliau, adapun penghapusan nun maka dia menjadi tanda nasab pada af'alul khamsah. Yang dimana tanda rofanya dengan sebutun nun. Afwan ya. Tunggu sedikit dulu. Ya. Mau perlu iku enggak kertasku? Kertas pinter.
Ya, afwan ya. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi? Hazfun nun, Ustaz. Hazfun nun. Iya. Adapun hazfun nun, dia menjadi tanda nasab pada af'al al-khamsah. Yang dimana rofanya adalah tetapnya nun. Contohnya adalah, misalnya, saya pakai tadi yaktubu ya. Kalau saya bilang, yaktubuna. Yaktubuna. Saya tambahkan amil penasab, yaitu lan. Jadi, lan yaktubu. Ya, mereka tidak akan menulis. Nunnya dihilangkan. Karena nun adalah penanda rofa. Ya. Lanjut lagi, Romi, sedikit lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala walil khafdi talatu alamatin al kasratu wal ya'u wal fathatu. Baik. Setelah penulis menjelaskan tentang tanda rofa, kemudian tanda nasab, beliau masuk ke tanda khafat atau tanda jar. Kata beliau, adapun khafat, maka dia memiliki 3 tanda, yaitu kasroh yang merupakan tanda pokoknya atau tanda asalnya, kemudian ya dan fathah. Jadi ada 3 tandanya, kasroh, ya, dan fathah. Lanjut. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil ismil mufradil munsarifi wa jam'it taksiril munsarifi wa jam'il muannatsis salim. Beliau masuk pada tanda khafat yang pertama atau tanda pokoknya, yaitu kasroh. Kata beliau, adapun kasroh, maka dia menjadi tanda khafat pada 3 tempat. Tempatnya tersebut ada 3. Yang pertama, dan ini penting ya. Yang pertama adalah isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif. Apa itu isim mufrad munsharif? Yaitu isim mufrad yang bertanwin. Loh, kok bisa Ustadz? Kenapa bisa di kasroh? Ya, di tanda khafat itu isim mufradnya di situ dia bilang munsharif. Padahal pada saat rofa, pada saat nasab tidak dikatakan munsharif atau ghair munsharif. Kenapa bisa? Karena nanti ghairu munsharif, teman-teman, itu punya tanda khafat sendiri, yaitu fathah. Ya, yaitu fathah. Jadi isim mufrad munsharif. Misalnya marartu bizaidin. Bizaidin. Zaid jelas ya munsharif bertanwin. Lanjut. Afwan. Yang kedua ya, yang kedua. Yang kedua, tanda kedua ada pada 3 tempat yang kedua yang kasroh, yaitu jama taksir dan dia juga munsharif. Jama taksir munsharif.
Kenapa bisa dikatakan jamak taksir munsharif? Karena jamak taksir ada yang munsharif bertanwin, ada yang ghairu munsharif tidak bertanwin. Kalau yang ghairu munsharif bukan kasroh tempat, tapi dia tempatnya juga fathah. Tandanya fathah bukan kasroh. Bitullabin atau marortu bitullabi, saya pakai alif lam. Marortu bitullabi. Ini adalah contoh jamak taksir yang munsharif atau bertanwin. Dan yang ketiga adalah jamak muannas salim. Tandanya kasroh. Contohnya marortu bil muslimati. Marortu bil muslimati. Lanjut, Romi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil asma'il khamsati wa fit tathniyati wal jam'i. Kemudian beliau masuk pada tanda khafat yang kedua atau tanda niabahnya yang pertama. Tanda pengganti yang pertama yaitu ya. Kata beliau, adapun ya maka dia menjadi tanda untuk khafat pada 3 tempat. Yaitu tempat yang pertama asmaul khamsah. Yang kedua adalah isim musanna. Dan yang ketiga adalah jamak muzakkar salim. Tempat yang pertama fi asmail khamsah. Contohnya marortu bi abika. Marortu bi abika. Perhatikan abi ya, isim musanna. Tandanya adalah ya pengganti dari kasroh. Yang kedua isim musanna. Marortu bil muslimaini. Marortu bil muslimaini. Perhatikan muslimaini. Jadi ada 2 kemungkinan, muslimani atau muslimaini. Nah, ternyata kita dapatkan muslimaini, ya, muslimaini yang menggunakan ya itu pada ketika kondisi nasab dan ketika kondisi khafat atau jar. Adapun rofa itu muslimani. Muslimani. Ya, muslim. Kemudian yang ketiga, jamak muzakkar salim. Seperti biasa, marortu bil muslimina. Marortu bil muslimina. Perhatikan, muslimina jamak muzakkar salim. Ada 2 kemungkinan, muslimuna atau muslimina. Nah, ternyata kita dapatkan muslimina itu tandanya yaitu ya pada nasab sama pada khafat. Adapun muslimuna tanda waw itu hanya pada saat dia rofa saja. Pada saat dia rofa saja. Gitu, ya. Lanjut, Romi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fi al-ismi alladhi la yansarifu. Iya. Disinilah baru tanda yang ada muncul. Tanda fathah
atau pengganti dari kasroh pada khafat, itu tanda fathah. Kata beliau, adapun fathah maka dia menjadi tanda untuk khafat pada isim yang tidak bertanwin. Ismul lazi la yansarif atau mamnu minas sarf. Contoh isim mufrad. Marortu bi Ahmada. Marortu bi Ahmada. Perhatikan Ahmada, Ahmadu itu tidak bertanwin ya, ismul lazim alam yang tidak bertanwin. Marortu bi Ahmada. Dia itu tandanya adalah fathah. Ya, tandanya adalah fathah karena dia itu isim allazi la yansarif. Jadi dia bukan tandanya fathah karena isim mufrad. Oh, itu salah. Dia tandanya fathah karena isim tidak bertanwin. Karena kalau dia isim mufrad tandanya adalah kasroh. Ya, tandanya adalah kasroh. Contoh tempat. Jitu minal Makkata. Jitu min Makkata. Tidak pakai alif lam ya karena sudah ta'rif. Jitu min Makkata. Saya datang dari Mekah. Perhatikan Mekah itu layan sorif. Maka kita gunakan min Makkata, bukan min Makkati. Maka dia di-i'rab dengan isim allazi la yansarif. Tidak di-i'rab dengan isim mufrad, tidak. Karena kalau kita i'rab dengan isim mufrad, dia itu adalah kasroh. Kasroh. Sedangkan dia itu isim allazi la yansarif, tidak bertanwin. Itu pada isim mufrad. Sedangkan pada jama' taksir misalnya. Jama' taksir. Misalnya jitu ila atibba'a. Jitu ila atibba'a. Atibba'u dokter-dokter ya. Saya datang dari dokter-dokter. Perhatikan atibba'ah, dia bukan atibba'i. Karena dia itu isim lazila yang sorif, yang jama taksir. Ahsan. Silakan dilanjutkan Romi. Terakhir. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala walil jazmi alamatani as-sukunu wal hadfu. Baik. Kemudian kata beliau, setelah beliau bahas tentang rofa, nasab, khafat, sekarang beliau bahas tentang jazm. Adapun jazm, kata beliau, itu dua tandanya. Cuma dua tandanya. Kalau bukan sukun, tanda asalnya sukun. Tanda yang kedua adalah hazfu. Hazfu. Dan hazfu ini ada dua. Ada dua. Ada hazfu nun, penghapusan nun, dan ada hazfu harfil illah, dan ada penghapusan huruf illah. Kalau dia fi'il mu'tal akhir, ya. Lanjut Romi. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala fa'ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fi al-fi'lil mudhari'is sahihil akhiri. Kemudian beliau memulai pada tanda yang pertama, yaitu sukun. Kata beliau, adapun sukun, maka dia menjadi tanda jazm pada satu tempat.
Perhatikan teman-teman, jazm itu sedikit ya, karena dia itu khusus untuk fi'il. Sebagaimana khafad juga sedikit, karena dia khusus untuk isim. Ya. Adapun sukun, maka dia tanda untuk jazm pada satu tempat, yaitu fi'il mudhari as-sahih al-akhir. As-sahih al-akhir. Ingat kembali ya, fi'il mudhari as-sahih al-akhir atau lam yattasil bi akhirih syai'un, tidak diakhiri oleh nun niswah, tidak diakhiri oleh nun taukid, tidak diakhiri oleh huruf illah, tidak diakhiri oleh alif isnain atau apa, atau domir isnain, tidak diakhiri oleh apa, ya muannas mukhatabah, dan tidak diakhiri oleh waw jamaah. Tidak diakhiri oleh waw jamaah. Ya, fi'il mudhari as-sahih. Contoh misalnya, lam yaktub. Lam yaktub, kita samakan ya kata-katanya, yaktubu, lam yaktub. Nah, maka di situ yaktub, di situ majazum karena lam ya. Dan tandanya adalah sukun. Saya kira jelas ya, dan sudah kita pelajari di jilid 2. Lanjut. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fi al-fi'lil mudhari'il mu'tallil akhiri wa fil af'ali allati raf'uha bithabatin nuni. Ahsan. Beliau masuk ke tanda pengganti sukun pada jazm, yaitu penghapusan. Penghapusan ada dua, yaitu penghapusan nun dan penghapusan huruf illah. Kata beliau, adapun hazf, penghapusan, maka dia menjadi tanda untuk jazm pada dua tempat. Dan dua tempat ini sesuai dengan tadi ya pembagiannya. Yang pertama, fi'il mudhari al-mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'talul akhir. Ya, yang ada huruf illah di belakangnya. Yang ada huruf illah di belakangnya. Dan dia itu fi'il mudhari mu'tal akhir itu hazfu harfil illah, penghapusan huruf illah. Itu yang pertama, penghapusan huruf illah pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Yang kedua adalah wa fi al-af'alil lati raf'ah bisabatin nun, atau yang kita singkat pada af'alul khamsah. Pada af'alul khamsah. Nah, adapun pada af'alul khamsah maka dia hazfu nun, penghapusan nun. Penghapusan nun. Contoh. Kita mulai dulu dari af'alul khamsah, penghapusan nun. Kita gunakan jawazim lam ya, lam. Dan kita gunakan juga yaktub. Yaktubuna. Kita tambahkan jawazim lam menjadi lam yaktubu. Lam yaktubu. Penghapusan nun. Penghapusan nun, hazfu nun. Contoh penghapusan huruf illah pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Contoh yada'u, waw ya, yada'u, yada'u, huruf waw. Yada'u. Lam yada'u. Lam yada'u. Jadi tidak ada wawnya ya. Jadi dia majzum karena lam. Tandanya adalah hazfu harfil illah, penghapusan huruf illah. Dan antum sudah ketahui ya, huruf-huruf illah mu'tal akhir yang berakhiran alif, waw dengan ya, dan itu sudah ada contohnya di Durusul Lugha jilid kedua. Allahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan kembali bertemu di hari Sabtu
di fasal yang sebenarnya kita mau selesaikan sampai di fasal ya, cuma karena waktu kita sudah larut malam, maka kita ini. Padahal fasal itu sebenarnya sudah ringkasan. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhal. Ya, silakan langsung bertanya ya. Nah, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Mohon izin tanya Ustaz untuk isim i'rab takdiri tadi Ustaz, untuk isim yang mudhaf kepada yang mutakallim, misalkan dia isimnya sudah majrur memang nih Ustaz, dia di i'rabnya itu tetap muqaddar Ustaz, misalnya gimana? Bagaimana? Misalnya ada isim yang ini Ustaz, kedudukan misalnya kalimat al-kitabu ala maktabi. Nah, kata maktabi di situ kan Ustaz yang di i'rabnya kan dia mestinya sudah majrur karena ala. Disitulah perannya takdiri. Makanya dia tidak kelihatan di situ. Dia Oh, bukan maktabi, enggak. Dia bukan ala maktabi sukun kasroh di situ karena ala itu yang antum maksud? iya Ustaz. Oh, bukan. Dia itu Oh, al-ishtighal bil harakatil munasabah. Bukan karena alanya, bukan. Nah, ini. insyaallah. Oke, perhatikan teman-teman ya yang ditanyakan oleh Wika. Ustadz, bagaimana kalau misalnya dia sudah majrur Ustadz karena ala maktabi? Ala maktabi ya. Misalnya ya, saya tulis ya. Al-kitabu Abu ala, atau saya di sini ya. Al-kitabu ala maktabi. Gitu ya. Nah, ini. Gitu ya. Ala maktabi. Buku itu di atas meja. Perhatikan, ala itu huruf jar. Nah, Wika selama ini beranggapan maktabi di sini kasroh itu karena alanya, betul tidak Wika? Iya Ustaz, jadi agak bingung i'rabnya nanti Ustaz. Nah, disinilah teman-teman maktabi, di sini bukan dia kasroh, nah. Dia itulah i'rab muqaddar. Itulah i'rab muqaddar. Jadi dia bukan di i'rab di ba-nya, dia di i'rab di ya-nya. Makanya i'rabnya maktabi itu adalah ismun majrurun biharfi jarrin ala wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu. Perhatikan kasroh al-muqaddar. Al-kasratu al-muqaddaratu alal ya'i, di atas ya. Alal ya'i. Mana'a min zuhuriha al-ishtighalu bil harakatil munasabati. Yang menghalangi dari nampaknya adalah sibuknya dia dengan menyelaraskan harokat. Gitu. Paham? Wika? Nah, Ustaz, insyaallah. Barakallahu fikum. Jadi teman-teman sekalian, inilah gunanya i'rab takdiri. Jadi isi maksur dia tidak nampak karena ta'azur. Isi mangkus dia tidak nampak karena as-siqal, kecuali pada ketika dia mansub ya, kecuali ketika dia mansub. Dia tidak nampak karena siqal, dan terakhir isi mudhaf ilayya al-mutakallim tidak nampak karena dia al-ishtighal bil harakal munasabah, sibuk dengan penyesuaian harokat. Itulah alasannya kita mempelajari i'rab al-muqaddar. Jadi maktabi di situ bukan karena alanya, enggak. Dia itu penyelarasan harokat. Ya. Ada yang mau Ya, ditanyakan Ustaz. lagi, ikhwan akhwat? Jazakumullah khair Ustaz. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan? Rian, Romi? Bagaimana?
Rian Romi? Ya, Ustaz, cukup jelas, Ustaz. Cukup jelas. Cukup jelas atau cukup tidak jelas? Cukup jelas, butuh urusan lagi, Ustaz. Oh, butuh, iya. Butuh waktu untuk berpikir lagi. Ahsan. Kalau Rian? Jelas, Ustaz, insyaallah. Jelas atau jelas bingungnya? Jelas sih, Ustaz. Oh, jelas ya, alhamdulillah. Jadi kuncinya teman-teman, tanda i'rab itu adalah dengan penjabaran bagan-bagan. Nah, kalau antum bisa membuat bagan-bagannya itu bagus. Bagus ya. Saya kira tidak ada lagi ya yang kita mau kita mau pertanyakan. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Sabtu insya Allah ta'ala. Nasallahu ta'ala yang fana mimma alamana innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Adapun nanti yang akan membaca, saya persilakan ikhwah lagi ya, Zulkifli. Zulkifli bisa membaca Zulkifli? Hari Sabtu? Insyaallah, Ustaz. Ya, nanti gilirannya Zulkifli ya akan baca. Habis itu gilirannya Akhwat lagi. Ya, jadi teman-teman begitu ada membaca ya. Jadi ada membaca itu kita basmalah, alhamdulillah, hamdalah, salawat, salam, kemudian doa. Setelah itu kita baru masuk ke matan. Qalal mu'allifu rahimahullahu taala. Gitu ya. Kemudian setiap membaca matan dikatakan lagi qalal mu'allifu atau qalal musannifu rahimahullahu taala. Sekira itu ya yang kita bisa sampaikan. Nasallahu ta'ala yang fana mimma alamana innahu walidzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi